Halo Capricorn, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini tentang kamu ya, energi kamu saat ini dan sebentar lagi. Kita akan coba cek bagaimanakah energi kamu saat ini dan sebentar lagi. Karena aku juga bingung ya, mau bikin judul apa. Dan lebih baik aku baca dulu, baru kita tentukan temanya, judulnya ya. Baru kita ketahuan nih, apa yang terbaca di energi kamu. Oke? Baik teman-temanku, fokus kepada kartu ini. Bagaimanakah keadaan kamu saat ini dan sebentar lagi. Fokus, fokus, dan fokus. Tapi ingat ya buat teman-temanku, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Capricorn semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya buat Capricorn. Kita akan baca general kamu terlebih dahulu. Setelah itu kita nanti akan baca percintaan kamu serta pekerjaannya kamu ya. Oke, baik. Fokus kepada kartu ini energi banyak orang. Bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya. Atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Kita akan ambil lagi 3 kartu ya di sini. 3 kartu. Bagaimanakah bacaan general kamu? Oke, bayangkan apa yang kamu harapkan dan impikan bisa terkabul saat ini ataupun sebentar lagi ya. Oke, ya, 3 kartu. Caterpillar, wow, kamu mungkin akan makin bersinar ya di sini ya. Seperti ada fase baru, ada hasil dari kerja keras kamu di sini yang akan muncul. Wow, younger woman. Ini sepertinya kartunya cantik ya, cantik banget. Ada Throne, position of authority. Oke, ini kok turun ya, sebentar ya. Tuh kan turun ya. Oh, it's okay. Oke, baik. Sepertinya saat ini ya, mungkin di energi saat ini kamu ingin untuk memulai suatu halaman baru, kehidupan baru ya. Ini ada turn over a new page, halaman baru. Inikah tentang cinta atau tentang pekerjaannya kamu ya? Kalau aku lihat, kamu seperti ingin untuk merubah jalan, merubah pola pikir, pola hidup ya. Banyak yang mungkin akan kamu rubah di sini. Karena selama ini mungkin saja kehidupan kamu itu tidak pernah mengalami suatu perubahan ke arah yang mungkin lebih baik gitu ya. Sehingga kamu coba untuk membuka halaman baru, sehingga nantinya kamu akan merasakan ada nggak perubahannya gitu. Atau ini tentang cinta kamu misalnya. Kamu seolah-olah memiliki sebuah cinta yang sulit untuk dipertahankan. Ada yang benar-benar sudah saling meninggalkan. Lalu ada fase baru, ada halaman baru ya. Ada kehidupan baru yang mungkin akan segera kamu lewati di sini. Ya, saat ini ataupun ke depan, kamu akan benar-benar menikmati kehidupan ini nantinya. Karena sudah capek nih mengalami suatu kesedihan, kekecewaan ya, keterpurukan. Nah, saatnya aku memulai atau membuat sebuah halaman baru di dalam kehidupan aku saat ini. Ya, karena kamu juga aku rasakan ya ada sukses ya di sini. Kamu akan mengalami kesuksesan dari hasil kerja keras kamu. Ada sesuatu yang saat ini kamu lagi perjuangkan. Oke, kamu mungkin lagi perjuangkan tentang pekerjaan mungkin, tentang finansial. Karena aku lihat di sini ada sebuah tahta, position of authority, ya throne. Sebuah tahta yang mungkin akan kamu duduki. Atau sebuah jabatan lah ya. Kalau tata ini kan ibarat kata itu dalam dunia kerajaan gitu ya. Tapi kita di dunia ini mungkin kerajaan-kerajaan itu ya hanya sebagian negara ya. Kalau kita di Indonesia ini ya
jabatan, kedudukan. Nah, bisa jadi ya kalau jika kamu bekerja di dalam satu perusahaan, aku melihat kamu akan segera menduduki sebuah jabatan yang penting di sini. Ya. Ini jika kamu yang bekerja di suatu perusahaan. Tapi jika kamu yang benar-benar tidak punya pekerjaan misalnya, atau kamu lagi berusaha memperjuangkan naik jabatan atau apa, aku melihat akan ada keberhasilan. Kamu sukses akan menduduki ini nantinya. Ya. Atau bisa juga dikatakan bahwasanya, oh aku udah nggak mau lagi bekerja. Sebagai pekerja aku nggak mau lagi, aku pengennya mendirikan suatu usaha. Ya, kamu dirikan, dan aku lihat di sini bukan akan berhasil. Mulai saat ini mungkin kamu sudah mempersiapkan semuanya, dan di masa depan itu aku melihat kamu akan benar-benar menikmati hasil kerja keras kamu. Oke? Jadi aku melihat beberapa dari kamu itu kayak wah luar biasa ya di sini. Sesuatu ini akan selalu menemukan jalannya di sini. Jadi saat ini jika kamu punya masalah, ya kamu akan selalu menemukan jalan. Kamu selalu bisa menyelesaikan masalah itu. Dan masalah kamu itu tidak akan berlama-lama dan tidak akan berlarut-larut. Jika kamu benar-benar memperbaikinya dengan tekun gitu loh, ya, dengan usaha. Karena kamu segera mungkin selalu untuk menyelesaikan masalah yang terjadi itu, ya. Kamu tidak ingin terbebani oleh masalah tersebut. Oke, karena aku lihat di sini kamu itu memiliki power untuk hal itu. Kamu termasuk orang pintar ya, cerdas kan, dan kamu orang yang benar-benar memaksimalkan apa yang menjadi visi dan misi kamu, apa yang menjadi tujuan hidup kamu. Kamu selalu mendapatkan hal yang maksimal gitu loh. Kamu nggak mau berjuang itu setengah-setengah, ya. Dan jika di sini ada tentang sebuah persahabatan, banyak orang-orang nantinya yang mungkin akan mendekat ke kamu untuk memulai suatu komunikasi atau ingin menjalin suatu hubungan walaupun itu hanya berteman. Jika dia sejenis, satu gender gitu ya, bisa jadi seseorang ini kayak ingin selalu menjadi teman kamu. Nah, jika di sini dia adalah seseorang lawan jenis, aku melihat dia seperti ingin selalu berada di samping kamu karena ada rasa nyaman. Bisa jadi nantinya ini akan berubah menjadi rasa cinta. Ya, oke. Karena di sini ada dawn of love. Karena cinta ini perlahan-perlahan cinta ini akan tumbuh. Yang awalnya dari berteman. Ini dari percintaan kamu. Ini secara general semuanya ya. Nanti aku akan kupas di percintaan khususnya setelah ini. Oke. Intinya ada kesuksesan yang akan kamu raih saat ini ataupun sebentar lagi. Oke. Nah, ternyata beberapa dari kamu itu akan terkoneksi dengan seseorang yang mungkin lebih muda. Ya, lebih muda. Intinya ada perbedaan di sini. Perbedaan usia kah itu? Bisa jadi ya. Oke, kita akan coba cek dari percintaan kamu. Bagaimanakah yang akan terbaca? Apa ini ya? Oke, kartu ini aja kita pakai. Untuk percintaan kamu, kita fokus kepada percintaan terlebih dahulu. Intinya dari segi general kamu ini, aku melihat saat ini ataupun ke depan, kamu sangat menikmati hidup ya, sangat menikmati hasil dari usaha kamu. Ada halaman baru ya, fase baru yang akan segera kamu lewati di sini. Nah, ini dari segi percintaan. Kita lihat ada the snake. Nah, mungkin ini ya, kenapa sampai terjadi bahwasanya kamu, oh aku ingin memulai suatu kehidupan baru. Dari segi cinta kamu ternyata di hubungan percintaan kamu sebelumnya itu begitu membuat kamu capek, lelah, kecewa, sedih, menangis ya. Karena seseorang yang dekat dengan kamu, dia menghadirkan orang ketiga. Ada orang lain ya selain kamu di sini. Ya, yang dia jalin hubungan. Nah, ini membuat kamu kayak ngerasa banget bahwasanya aku tidak bisa bertahan. Kalau udah selingkuh aja, aku udah tidak mau lagi bertahan. Karena kalau selingkuh itu ibarat kata itu kan sebuah penyakit. Ya, sebuah penyakit dan itu akan terulang kembali walaupun dia sudah minta maaf, walaupun dia katanya sudah berubah. Tapi suatu ketika dia ada kesempatan, jika ada kesempatan, maka dia akan berbuat lagi. Itulah kalau selingkuh itu biasanya ya kebanyakan itu kayak orang beranggapan itu adalah sebuah penyakit. Oke. Nah, kecuali ya nantinya dia benar-benar kayak ngerasa kehilangan kamu, cintanya ke kami itu begitu besar.
bisa dia akan berubah di sini. Tapi kebanyakan itu sulit gitu ya. Oke. Nah, jadi disinilah kamu akhirnya merasa, ya aku ingin berhenti untuk mencintai dia. Saatnya aku membuka lembaran baru, aku membuka halaman baru ya untuk percintaan aku. Semoga dengan membuka hati, seseorang mungkin akan bisa masuk ke dalam hati aku. Ruang hati aku akan aku kosongkan untuk sosok yang benar-benar layak gitu loh. Oke. Nah, di sini ada juga sih beberapa dari kamu, orang yang berasal dari masa lalu. Bisa jadi seseorang sudah mengkhianati kamu ya. Dia selalu watching kamu, looking kamu ya, stalking kamu. Bisa jadi karena dia masih belum merasa kayak, oh aku nggak terima nih, kenapa sih kamu tinggalin aku? Kan kamunya menghadirkan orang ketiga, nggak mungkin dong aku bertahan. Nah, tapi dianya mau kamu selalu bersama dia. Itu egonya dia. Makanya di sini dia selalu stalking kamu. Kamu bahagia nggak ya? Kamu udah punya pasangan nggak ya? Jadi dia kayak pengen tahu aja tentang kamu di sini. Mungkin saat ini bagi kamu yang mungkin sudah berpisah dengan pasangan, seseorang ini masih memantau kamu, masih mencari tahu tentang kamu di sini. Oke? Dia mungkin apa ya, nggak rela ya, nggak ikhlas. Di saat kamu nantinya memiliki yang lain, dia nggak ikhlas. Orang seperti ini kayak apa ya? Dia orang yang tidak pernah merasa puas di sini. Dia punya hubungan satu orang, tapi dia akan menginginkan hubungannya lebih lagi, ya, dengan beberapa orang gitu ya. Oke. Di sini ada dragonfly. Aku melihat ya sesuatu akan datang kepada kamu. Sesuatu itu apa? Ya, di saat kamu sudah membuka hati, di saat kamu sudah mengikhlaskan, memaafkan, ya, bahkan kamu sudah bisa melupakan, move on dari dia, maka kamu akan benar-benar akan kedatangan seseorang. Mungkin kayak di sini seseorang itu akan lebih muda dari kamu. Dia mungkin walaupun dia lebih muda, tapi dia itu begitu dewasa, bisa menyeimbangi. Ya, ada hubungan yang stabil di sini. Oke? Ini ada karmic relationship. Nah, mungkin kamu banyak belajar ya dari hubungan di masa lalu yang dulunya itu merupakan hubungan yang karmik. Ada cinta tapi saling menyakitkan, ya. Ada cinta tapi merasa tidak punya pasangan, begitu ya. Itu yang membuat kamu merasa, aku tidak mau lagi nih. Ada karmik di antara kita berdua. Karena kamu itu adalah orang baru, ya. Ini adalah halaman baru bagi aku. Aku membuka lembaran baru saat ini. Semoga lembaran baru ini akan menjadi satu awal yang baik bagi aku. Itu yang kamu harapkan. Dan kamu juga banyak belajar. Dulunya yang terjadi karmik itu karena apa? Mungkin karena terobses gitu ya, atau karena ada perbedaan dan bermacam-macam. Tapi saat ini walaupun ada perbedaan, kamu selalu bisa menyeimbangkan, atau dia bisa menyeimbangkannya dengan kamu. Oke? Nah, itu dari segi percintaannya kamu. Kita coba lihat dari segi pekerjaan kamu. Itu langsung aja dari kartu tarot ya. Dari kartu tarot, apakah yang terbaca? Oke. Fokus kepada kartu ini. Kita ambil 3 kartu dulu untuk membaca tentang pekerjaan. Setelah itu kita ambil lagi ya. Queen of Swords. Wah, kok ini ke the lover ya jadinya? Atau ini ada hubungannya ya dengan percintaan? Mungkin dari keuangan kamu atau finansialnya kamu. Kamu sekarang tuh kayak merasa kesepian. Ya, ada beberapa dari kamu. Ini ada hubungannya ya. Ada hubungannya dengan percintaan. Masalah keuangannya kamu ini. Jadi beberapa dari kamu pernah mengalami hal seperti ini. Aku kesepian, aku butuh seseorang. Adalah yang masuk, yang datang kepada kamu ya. Ternyata seseorang itu the lover. Seseorang ini ternyata sudah punya pasangan yang lain. Dia mendekat ke kamu karena apa? Karena ada sesuatu hal yang dia untungkan dari kamu. Cinta sih juga ada ya. Ada cinta. Cinta yang tumbuh, tapi cinta ini tidak bisa berkomitmen. Dia sudah punya pasangan, yang diuntungkan dia apa? Salah satunya mungkin dari segi finansial. Ya, seseorang ini mungkin ketergantungan dari segi uang. Dia yang menafkahi kamu atau kamu yang menafkahi dia. Bisa kebolak-balik energi yang terbaca ya.
Jadi ini, aku merasakan beberapa dari kamu, karena kamu merasa, oh aku ada nih yang mau kenalan, terus ada yang mau masuk ke dalam hidup aku, tanpa kamu berpikir panjang, terus kamu menilai dia ganteng, dia cantik gitu ya. Ya udah kamu terima. Padahal, nah ini yang harus kamu hati-hati. Ya, kenapa? Karena di sini ada the lover. Seseorang ini sudah lama sih memikirkan kamu, dia sudah fokus kepada kamu karena pemikiran dia hanyalah ingin mengambil keuntungan. Nah, contoh seumpama nih, kamu yang perempuan, terus dia laki-laki, dia mendekat ke kamu, namun seorang laki-laki ini selalu memanfaatkan kamu dari segi uang. Dia pinjam uang lah, dia butuh uang lah. Terus dia mungkin sudah berjanji ini itunya dengan kamu, membuat kamu kayak nggak berat hati untuk mengeluarkan uang untuk dia. Nah, itu harus kamu pikirkan kembali. Kebanyakan ya seperti itu. Tapi mohon maaf ya, tidak hanya laki-laki saja, perempuan juga seperti itu. Ya, karena ngelihat nih laki-lakinya begitu ambisi gitu ya, atau obses, ya dia dimanfaatin. Ya, ini kebanyakan ada the lover. Oke, jadi saat ini mungkin kalaupun kamu sendiri fokuslah kepada pekerjaan, mungkin dengan begitu kamu akhirnya bisa mewujudkan segala impian kamu. Karena aku melihat keuangan kamu sih di sini stabil ya, stabil banget. Hanya saja terkadang hadirnya seseorang ini kamu harus berhati-hati, karena ini nantinya akan bisa menghancurkan kamu, masalah keuangannya kamu ya. Dan ini juga nantinya akan terhambat ya untuk kamu dari segi pekerjaan kamu akan terhambat. Karena apa? Karena kamu fokus kepada cinta-cinta saat ini. Apalagi cinta itu menyakitkan, cinta itu mungkin ada karmik ya, sehingga akhirnya yang tadinya kamu mendapatkan kesempatan untuk naik jabatan ternyata nggak jadi karena kamu kurang fokus ya. Oke, kita coba lihat bagaimana ke depannya. Jadi mungkin perlu juga ya kami berhati-hati dari segi percintaan kamu, dan dari segi keuangannya kamu perlu kamu berhati-hati juga. Oke, di Emperor. Nah, jadi aku juga melihat ya di sini kamu ini harus tegas. Kenapa? Ini ada hubungannya dengan finansial kamu, percintaannya kamu ya. Jika kamu ngerasa punya hubungan dengan seseorang yang ternyata itu dia memanfaatkan kamu, cobalah untuk tegas meninggalkan. Ya, nih mengambil keputusan, bener kan? Kamu harus mengambil keputusan, jangan sampai salah. Ya, kamu dalam mengambil keputusan, karena jika salah, otomatis hidup kamu nantinya akan kembali seperti masa lalu di masa lalu ya. Karena di masa lalu aku melihat ada sebuah kesedihan yang kamu pernah alami ya. Entah itu kamu mungkin dari segi percintaan kamu disakiti ya, atau dari segi finansial di mana kamu stuck gitu ya, dimanfaatin orang, ditipu oleh orang. Oke? Sehingga akhirnya kamu harus lebih bijak, ataupun sebelum mengambil keputusan ya dipikirkanlah terlebih dahulu gitu ya. Ini ada Four of Kalikes, ada Six of Kalikes. Oh, aku melihat beberapa dari kamu di sini ada orang-orang mungkin dari masa lalu itu ingin datang kepada kamu, tapi bisa jadi untuk kerjasama ya, dari segi finansial, dari segi karir kamu, pekerjaan begitu ya, atau dia pengen join bisnis bersama dengan kamu. Gimana kalau kita join bisnis gitu ya. Padahal sementara dia ini kan entah itu dia mantan atau siapa atau teman lama ya, tapi dia ingin nih untuk menjalin hubungan kerjasama dengan kamu. Bisa jadi ya, jika kamu benar-benar kayak ngerasa oh orang ini benar, oh dia ini tulus, oh dia ini benar-benar serius gitu ya, ya kamu pertimbangkan kembali, karena di sini memang ada sebuah kesuksesan yang terjadi. Oke? Dan ini juga dalam hal pertemanan kamu mungkin akan loyal juga, sehingga banyak orang-orang merasa suka nih berteman dengan kamu, bahkan ada yang ingin join bisnis dengan kamu begitu ya. Jadi ini tentang masalah kamu saat ini ataupun ke depan, seperti ada lembaran baru yang akan segera kamu lewati. Semoga aja lembaran baru ini itu adalah awal baru bagi kamu untuk menuju kesuksesan ini ya, menuju kebahagiaan ini. Oke? Jadi buat teman-temanku, aku harap semuanya akan lancar-lancar saja. Jika kamu benar-benar punya planning gitu ya, jika tidak resonate ini, kamu ambil positifnya, buang negatifnya. Intinya, jika kamu merasa aku mampu untuk berjuang, memperjuangkan cinta, memperjuangkan finansial, ya berjuanglah. Oke? Karena itu adalah sebuah impian kamu juga dulunya, dimana kamu selagi bisa bernapas, arti kata kamu sudah diberikan kesempatan oleh Tuhan.
untuk memperjuangkannya. Baik teman-temanku, mungkin itu yang bisa aku sampaikan ya. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan. Tapi aku coba lihat dulu zodiaknya, hampir lupa nih. Ada zodiaknya di Emperor, ada Aries, ada Cancer, Pisces, Scorpio, Gemini, Libra, Aquarius, ada The Lover, ada Gemini, ada Justice, ada Libra. Oke. Nah, itu zodiak yang terkondisi dengan kamu ya. Oke, teman-temanku, mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan. Sampai ketemu lagi. Dadah.